Halo teman-teman pemilik UMKM, apa kabarnya? Saya tahu, lihat berita ekonomi belakangan ini tuh kadang bikin kepala jadi pusing ya. Nah, hari ini yuk kita duduk bareng, kita bedah sama-sama. Apa sih sebetulnya arti semua ini buat warung kita, bengkel kita, atau mungkin toko online kita? Ayo berbagi cerita wirausaha antar kita saja. Ayo semua berkumpul dan berdiskusi di teras UMKM Rumah Matahari Pagi. Baik yang sedang berikhtiar atau baru mau belajar membangun usaha mikro, asal bukan mikrobakteri, mengembangkan usaha kecil, ikan cabai rawit, menguatkan usaha menengah, semoga bisa jadi tangga ke atas. Anggap aja ini obrolan santai ya, kita cari strategi bareng-bareng. Nah, ini dia. Setiap buka berita online atau nonton TV, pasti judul-judul kayak gini nih yang nongol. Bikin deg-degan kan? Saya ngerti banget rasanya. Kadang urusan dolar ini tuh kayak cerita di planet lain. Jauh banget dari urusan kita sehari-hari yang mikirin stok barang dan layanin pelanggan. Tapi percaya deh, ini ada hubungannya. Dan yang penting, kita harus tahu gimana cara menghadapinya. Jadi pertanyaannya sekarang, ombak gede ini bakal menenggelamkan perahu kecil kita atau justru bisa kita pakai buat meluncur lebih kencang? Ingat, seorang pebisnis jatuh itu selalu bisa melihat celah di setiap tantangan. Yuk, kita cari celah itu sama-sama. Oke, kita mulai dari istilah yang lagi sering banget disebut-sebut nih. Rupiah katanya lagi undervalued. Aduh, apaan tuh? Tenang, jangan pusing dulu sama bahasanya. Ini sebenarnya konsep yang simpel banget dan penting buat kita ngerti sebagai pemilik usaha. Gampangnya gini deh, undervalued itu artinya barang bagus yang lagi dijual murah banget, cuma karena pasarnya lagi panik. Kata Bank Indonesia, fundamental ekonomi kita itu sebetulnya sehat, kuat, tapi nilai rupiah kita lagi diobral karena ada gejolak di luar sana yang bikin investor pada ketakutan. Coba bayangin, analoginya pas banget. Ekonomi Indonesia itu ibarat lapak hebat punya Anda. Bangunannya kokoh, lokasinya strategis, pelanggannya banyak. Tiba-tiba ada gosip panas soal perang dan ketegangan global. Investor-investor gede itu jadi panik kan? Mereka langsung buru-buru jualin rupiah dan lari ke dolar yang dianggap berangkas paling aman. Nah, akibatnya, ya nilai rupiah kita jadi keinjek. Poin pentingnya apa? Lapak kita ini sebenarnya masih bagus banget. Ini cuma masalah persepsi dan kepanikan pasar global aja. Nah, sebagai pebisnis, kita harus pinter. Kita harus lihat situasi ini kayak sebuah koin. Selalu ada dua sisi. Ada sisi pahit yang harus kita siapin, tapi di baliknya ada juga sisi manis yang bisa jadi peluang emas. Oke, kita intip sisi pahitnya dulu ya, biar kita tahu apa sih yang lagi kita hadapi. Oke, sekarang kita buka-bukaan aja. Kita ngomongin bagian yang mungkin paling terasa perihnya. Saya tahu ini nggak gampang, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini lagi merasakannya banget sekarang. Biasanya ada 3 sakit kepala utama nih. Pertama, harga bahan baku impor. Buat teman-teman pengrajin tempe kayak Pak Budi yang punya bakery atau bengkel motor, pasti pusing 7 keliling lihat harga kedelai, gandum, sampai spare part impor meroket. Kedua, cicilan bank. Buat yang lagi ada pinjaman usaha, misalnya Bu Ani, kenaikan suku bunga ini bikin napas jadi lebih sesek kan? Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting. Kantong pelanggan kita juga lagi menipis. Mereka jadi lebih mikir-mikir kalau mau belanja.
Celetukan dari Pak Budi ini kena banget ya. Ini dilema yang nyata banget dihadapi banyak dari kita. Mau naikin harga, takut pelanggan kabur. Tapi kalau nggak dinaikin, ya keuntungan kita yang habis. Pilihan yang sulit, saya paham sekali. Tapi tunggu dulu. Setelah kita tahu tantangannya, sekarang waktunya kita buka mata lebar-lebar buat lihat peluangnya. Ingat kan, di setiap kesulitan selalu ada pintu rezeki baru yang kebuka. Yuk kita cari di mana pintu-pintu itu. Setidaknya ada 2 pintu rezeki yang kebuka lebar. Pertama, buat teman-teman yang udah main ekspor, wah ini saatnya pesta. Setiap dolar atau euro yang masuk, pas ditukar ke rupiah nilainya jadi gede banget. Kedua, nah ini nih, peluang buat kita semua. Produk lokal jadi pahlawan. Pas harga tas, sepatu, atau barang elektronik impor jadi mahal gila-gilaan, konsumen pasti cari alternatif. Inilah momen emas buat produk-produk dari Cibaduyut, dari Garut, dan dari daerah lainnya buat unjuk gigi. Kita lihat aja contoh nyatanya nih, Bliwayan di Bali. Dia eksportir tas rotan. Dulu, kalau dia jual barang seharga $100, dia dapatnya 1,5 juta rupiah. Sekarang, dengan produk yang sama, usaha yang sama persis, dia bisa kantongin 1,7 juta rupiah. Itu keuntungan ekstra 200.000 loh, tanpa kerja tambahan. Ini bukti kalau peluang itu beneran ada. Oke, kita udah paham situasinya, plus minusnya udah kita bedah. Sekarang, bagian paling penting. Terus kita harus gimana? Rencana aksinya apa? Kita emang nggak bisa ngontrol kurs dolar, tapi kita 100% bisa ngontrol cara kita merespon dan strategi bisnis kita. Yuk kita siapin jurus-jurusnya. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa langsung kita kerjain. Anggap aja ini PR buat bisnis kita. 1, yuk obrak-abrik lagi daftar supplier kita. Coba cari alternatif bahan baku dari dalam negeri. Siapa tahu ada harta karun yang selama ini kita lewatin. 2, jadi detektif di bisnis sendiri. Cek lagi semua prosesnya dari A sampai Z. Ada nggak sih yang bisa dihemat? Biaya yang bisa dipangkas? Setiap rupiah yang diselamatkan itu adalah keuntungan. Dan ketiga, buat yang produknya unik dan keren, jangan takut mimpi lebih besar. Ini momen terbaik buat mulai ngintip pasar ekspor. Pelajari caranya, ilmunya banyak banget sekarang. Sebagai penutup, mari kita sama-sama resapi kalimat ini. Ekonomi global boleh aja naik turun, tapi mental pejuang dan kreativitas kita sebagai pengusaha itu nggak boleh padam. Badai ini pasti berlalu. Yang paling penting adalah gimana cara kita mengemudikan perahu kita dengan cerdas. Tetap semangat ya, terus berinovasi dan ingat Anda nggak sendirian dalam perjuangan ini.